Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau review penerbangan ekonomi menggunakan Emirates, lengkap dengan check-in keberangkatan sampai tiba di tempat tujuan. Tonton sampai selesai ya. Penerbanganku hari ini itu ke Norway. Jadi posisi aku ini lagi di Bali teman-teman. Jadi aku mau tunjukin ke teman-teman mulai dari check-innya. Ini kita mau masuk dulu, ini penerbangan internasional ya teman-teman ya. Ini kita masuk dulu seperti biasa, barang-barang kita akan di-scan dulu nih. Dan ini aku posisi udah di dalam. Dan kita bisa check-in mandiri ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang katanya paspor Indonesia nggak bisa di-scan. Jadi kita harus masuk ke barisan yang check-in di counter. Ini adalah barang-barang yang nggak bisa dibawa ya. Jadi kalau penerbangan luar negeri itu lebih ketat ya teman-teman ya. Setelah kita check-in, ini kita mau menuju pintu keberangkatannya, tapi kita harus dicek di imigrasi dulu. Nah, di sini sih sangat mudah ya teman-teman ya, karena sudah ada petunjuknya semuanya. Jadi harus memang benar-benar baca ya teman-teman ya. Ini adalah step selanjutnya. Kita masuk ke sebelah kanan ini yang ada pramugarinya. Waktu kita check-in kan kita akan dapat 2 tiket. Berhubung aku transitnya sekali, jadi aku 2 tiket. Nah, itu tiketnya yang seperti aku tunjukkan. Jadi untuk step yang tadi yang pertama, kita harus scan barcode yang ada di tiket kita yang pertama atau di penerbangan kita yang pertama dulu. Step selanjutnya, ini kita mau cek barang-barang yang kita bawa ke dalam dan scan diri. Nah, seperti yang terlihat ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya setelah itu kita masuk ke autogate. Jadi ini pakai paspor ya teman-teman ya. Yang langkah selanjutnya. Nah, ini kita scan dulu. Setelah itu kita mau ambil foto, ikutin langkahnya. Jadi kan ada gambar kaki tuh. Jadi teman-teman harus berdiri di situ untuk foto. Jadi nanti gate-nya akan terbuka otomatis. Ini adalah pintu keberangkatannya. Jadi aku sorot sekitarnya ini teman-teman. Setelah itu kita masuk, ikutin aja seperti yang ada di video aku ini. Cuman agak aku percepat ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang atau terlalu lama. Ini adalah penerbangan aku pertama kali keluar Asia. Jadi awal-awal sih aku kayak khawatir atau gimana, tapi ternyata enggak loh teman-teman. Yang penting kita banyak baca. Semuanya udah jelas, semuanya ada di papan yang ada yang tertulis di situ ya teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman agak bingung, bisa ditanya juga security yang ada di sana gitu. Tapi ini sih sejauh ini aku belum nanya ya teman-teman ya. Ini diikutin aja terus. Nanti lihat aja petunjuk papan informasinya. Ada pas kalau kita jalan yang paling atas tuh. Nah, seperti ini. Jadi itu diarahkan kita ke pintu keberangkatan lengkap dengan tanda-tanda panahnya. Jadi ikutin tanda panahnya ke kanan atau kiri atau lurus gitu ya teman-teman ya. Jadi aku sarankan teman-teman kalau keberangkatan ke luar negeri 3 jam sebelumnya harus udah nyampe di bandara. Berhubung karena dia harus cek paspor, imigrasi, jadi itu makan waktu banget. Dan biar kita juga nggak terlalu buru-buru teman-teman. Langkah selanjutnya kita lihat gate-nya. Aku gate 9. Nah, ini ada tanda panahnya gate 2 sampai 9 ke sebelah kiri. Jadi kita ikutin aja. Nanti itu tuh kan kelihatan ya teman-teman ya. Ada papan-papan informasinya seperti ini. Jadi diikutin aja. Jadi teman-teman nggak bakalan salah. Yang penting banyak-banyak baca. Penerbangan pertama aku naik Airbus ya teman-teman ya. Mungkin Airbus itu ada zona-zona tempat duduknya. Jadi ini nih seperti ini kan ada zonanya ya. Nah, aku tuh di zona B. Jadi kita harus baca zona B tepat pas yang aku tunjukin ini teman-teman. Di sini sih banyak banget informasi penerbangan, papan pengumuman informasinya teman-teman ya, jangan khawatir. Dan ini aku udah boarding. Ini kita di-scan lagi tiketnya untuk kita bisa masuk. Dan ini kita mau menuju ke step selanjutnya. Jadi ini walaupun penerbangan aku yang pertama ya teman-teman ya, aku kayak lebih santai aja karena apa? Datang agak awal. Jadi nyarinya pun agak tenang, bacanya pun agak tenang, gak takut ketinggalan pesawat gitu. Jadi harus prepare, harus siapin waktu lebih awal ya teman-teman ya.
ini kita sekarang mau masuk pesawat. Kita harus siapkan, lihat kita duduknya di bangku nomor berapa. Aku nih 30F, dan perlu juga teman-teman tanya ya. 30F. Thank you. Saya duduknya di lantai atas, dan teman-teman juga jangan khawatir, masih ada pramugari yang teman-teman bisa tanyakan. Thank you. Sorry, 30F. Thank you. Dan ini adalah tempat duduk di pesawat Emirat. Nggak tahu, mungkin semua sama. Ini toiletnya atau lavatorynya. Jadi di sini lengkap sih sama bacaannya teman-teman ya. Jadi ini adalah flush atau tempat nyiram toilet setelah pipis, dan tisu sebelah kiri. Dan juga di sini lengkap dengan air panas, air dingin, bisa teman-teman kecilin atau besarin. Ada sabunnya, dan ini ada tempat sampahnya, dan itu bukan sampah ya teman-teman ya, tapi aku rapiin sih setelah keluar. Ini tisu wajahnya, juga untuk pembalut. Dan ini aku sorot, aku di lantai atas. Dan ini sebenarnya bukan seatku ya teman-teman ya. Jadi ada orang bule, suaminya itu kan duduknya di depan posisi aku sekarang ini. Karena dia posisinya di belakang, yang tadi 30F, itu aku kan 30F. Itu dia bilang, boleh nggak suaminya pindah ke tempat aku dan aku tempat dia. Aku bilang, ya nggak apa-apa, tanyakan aja dulu pramugarinya. Kalau pramugarinya oke, ya nggak apa-apa. Dan posisiku sekarang pas tepat di sini, di depan, dan aku lihat sini TV-nya juga lebih canggih ya, seperti yang teman-teman tadi lihat ya. Itu pramugari yang nunjukin cara makainya seperti apa. Seperti biasa, untuk petunjuk informasi yang ada selalu ditunjukkan di layar, baik itu dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris teman-teman. Dan pramugarinya juga ada berdiri di sebelah, walaupun memakai screen doang informasinya. Jadi mereka tetap stay berdiri di tempat. Dan ini adalah TV-nya, kita bisa explore seperti yang aku tunjukkan ke teman-teman. Ada TV, ada film, ada TV, ada games, semuanya. Dan kita juga bisa lihat posisi pesawat sekarang ini di mana gitu. Jadi tonton sampai selesai teman-teman ya. Selanjutnya, karena penerbangan malam, jadi ini kita dapat menu makan malam sama makan pagi teman-teman, sampai nanti kita transit ya. Jadi ini adalah menunya, jadi teman-teman tinggal dibaca aja, nanti ada penjelasannya kok, apa-apa aja gitu mixnya. Dan ini adalah menu yang aku pilih untuk menu yang makan malamnya ya, karena aku berangkatnya jam 7, hampir jam 8 lah, dan lengkap dengan snack-snacknya. Dan teman-teman juga bisa request minuman, mau jus, mau minuman air mineral atau bir atau wine, terserah. Dan itu gratis. Nah, ini adalah mejanya teman-teman. Jadi ini teman-teman tinggal masukin ke ini aja, di pinggirnya itu kan ada tuh yang tadi aku sorot, itu tinggal dimasukin aja ke dalam. Nah, ini ya teman-teman, kalau mau ekspor lagi boleh, silakan dilihat sampai selesai. Nah, ini kita kalau misalnya di tag kita udah nyampe mana sih gitu, bisa ketahuan teman-teman. Maklumlah ya, aku norak ya teman-teman ya, karena baru pertama kali. Dan aku surprise banget sih, keren. Dan ini adalah dompet berisi sikat gigi, tutup mata kalau mau tidur, terus ban untuk rambut, sama penutup telinga juga ada, lengkap teman-teman. Untuk menu breakfastnya aku nggak record ya teman-teman ya. Dan ini kita sampai di Dubai, ini kita transit sekali. Nah, ini ikutin ya teman-teman ya. Jadi gimana cara transitnya? Nah, seperti biasa, baca ya teman-teman ya, itu ada papan informasinya. Nah, karena aku transit sekali, nah ini kita masuk ke connection, jadi nyambung lagi ya ke sebelah kiri. Kita mau cek
barang yang kita bawa. Dan ini juga teman-teman, kalau bawa botol minum itu bisa dicek loh, tapi ada beberapa yang lolos, ada yang enggak, kayak tergantung brand sih. Nah, ini setelah aku cek barang, sekarang aku menuju ke tempat mau ruang tunggu penerbangan selanjutnya. Nah, untuk penerbangan kedua atau pesawat yang kedua itu tuh agak bingung teman-teman, tapi nggak usah khawatir, ini aku tunjukin. Nah, di sini kan ada C gitu, padahal di tiket nggak ada kan. Jadi ternyata ini dilihat dari kode pesawat. Nah, ini aku cek di papan informasi, ini kan banyak banget. Akhirnya aku nanya teman-teman. Sorry, can you help me? 7:30. Sorry. Which one? Seagate. Seagate. Number Okay. not updated. Yeah. Which part? Just wait here. Okay. After 1 hour, you can get your Oh, number. okay. So I can. Yeah, all wait gates see here. Okay. Just Oh, wait here. Yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you. Nah, teman-teman, kode pesawatku kan EK159. Ternyata itu di gate C atau di pintu C, dan ini tepat sekali di depanku, di depan meja informasi itu gate C. Dan menunggu transit 6 jam, aku mau ngiter-ngiter dulu di Dubai sekalian, katanya mau lihat-lihat coklat, katanya viral. Aku juga nggak tahu sih teman-teman ya. Cuman ya aku langsung tanya aja sama SPG-nya atau yang penjaganya, tapi yang ngejawab aku sih kasirnya sih. Tapi lumayan ramah sih mereka, teman-teman. Berhubung karena memang sinyalnya susah banget dan aku lupa mau bikin kuota atau data penerbangan luar negeri, dan ya udah aku nyari-nyari dulu ini coklat yang mana ya, walaupun akhirnya aku nanya-nanya sih teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, sekalian kita lihat-lihat di sini kira-kira apa aja sih yang coklat-coklatnya yang terlihat gitu ya teman-teman ya. And this is specially made by the camel milk. Ah iya. Okay, thank you. This is the good one. Only this one? This is the good, very good. Yeah. Everything is good. Yeah, they say it's pistachio. Best and the best. This is Oh, the yeah? best. Yeah. Okay. But I can use Mastercard, right? Yes. But compared to this two, say this is bigger size and this is small size, and even the more expensive than this one. That's why I'm telling this is good one. And it's especially made by the camel milk. Oh, okay. This one with This is camel. normal milk. Oh, normal milk. Yeah, normal milk. Which one with camel milk? Only this one. Only this one. Only this one. There is nothing else. Oh, Creamy. what this one? There is two different one. One pistachio, one hazelnut. The hazelnut is not that much popular. There is no dark chocolate. No. Dan ini dia nih katanya coklat viral. Harganya lumayan, 400 ribuan lah dapet dua. Dan ini adalah toilet di Dubai. Aku kirain nggak ada bidetnya, ternyata masih seperti kita ya teman-teman ya, ada bidetnya. Jadi jangan khawatir, karena aku juga memang udah siapin sih untuk bidet portable-nya, tapi di Dubai masih seperti kita kok. Dan yang teman-teman kalau misalnya mau minum ini pakai koin, nih aku nanti sorot tuh cara pemakaiannya seperti apa, walaupun aku nggak beli sih. Oke, kita lanjutkan untuk menunggu di ruang tunggu untuk penerbangan yang kedua. Tapi sebagai informasi, setelah saya tanya, perlu kita sering cek-cek papan informasi. Nah, seperti ini. Ternyata aku itu berangkat ke Norway itu di kode C6. Tadi kan hanya C doang kan teman-teman ya.
dan ternyata itu aku di C6 berubah, dan ini aku sekarang menuju ke C6. Jadi itu sih saran dari mereka, rajin-rajin cek papan informasi karena kadang-kadang itu berubah teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Dan di sini juga lengkap dengan papan informasinya, dan ini aku udah di C6. Dan ini belum dibuka ya teman-teman ya, karena kan masih nunggu, aku 6 jam tuh, jadi masih nunggu. Dan ini setelah kita udah dicek paspor lagi, ini aku udah masuk ya, setelah tadi udah dibuka ya, buat nunggu di ruang tunggunya. Jadi itu nanti hanya pakai paspor aja. Dan ini penerbangan yang kedua, dan ini adalah posisi seperti aku yang pertama itu teman-teman, posisi aslinya, tapi karena tadi bertukar, malah yang di Airbus aku lebih enak sih. Dan ini adalah Boeing-nya, pesawat Boeing, jadi toiletnya lebih kecil, dan aku posisinya di tempat duduk yang kecil. Dan ini adalah menunya, teman-teman bisa pilih, dapat 2 kali makan juga, dan bebas teman-teman mau pilih makanan atau minuman, tapi yang mereka sediakan ya teman-teman ya. Ini adalah remote buat TV, itu tinggal pencet tombolnya, kalau mau narik kabelnya bisa, mau balikin kabelnya bisa dengan tarik lagi. Dan ini menu yang aku pesan, ini adalah untuk makan paginya, karena aku paginya itu, dan ini untuk siangnya karena aku berangkatnya dari Dubai itu jam 7:30 kurang lebih. Ini untuk makan siangnya. Dan sebagai informasi, semua makanan yang di Emirat itu lumayan sih kalau aku bilang ya teman-teman ya, lumayan. Dan ini aku mau turun, udah nyampe di Norway. Thank you. Dan ini adalah langkah yang terakhir, maksudnya untuk penerbangan ini ya teman-teman ya, yaitu mengambil bagasi teman-teman ya. Balik lagi baca papan informasinya. Jadi walaupun kita pemula atau baru kali penerbangan seperti saya, maksudnya ke luar negeri, itu tuh nggak terlalu khawatir, pokoknya banyak baca. Nah ini kita ikutin aja panahnya. Yang penting teman-teman ya bisa bahasa Inggris lah, atau enggak bikin di Google Translate gitu ya, dipoto terus di translate gitu. Sebelum ngambil bagasi, kita ke imigrasi dulu, cek paspor. Ini seperti yang antri seperti ini teman-teman. Nah ini untuk yang punya ada yang self service juga, ada khusus untuk yang nah ini untuk Eropa punya, yang punya paspor ya. Terus yang kita tuh ini untuk all paspor tipenya gitu. Nah ini setelah lolos kita keluar, paling dia tanyanya ya tujuannya apa di Norway apa gitu kan. Aku bilang ya tinggal sama suami. Oh, oke, nice gitu. Dan setelah itu kita ikutin lagi papan petunjuknya. Setelah itu kita ambil bagasi. Jadi sebagai tambahan informasi, teman-teman nggak perlu ke custom kalau teman-teman nggak bawa barang-barang mahal. Seperti saya tuh nggak ada bawa apa-apa, hanya baju aja, membawa diri. Jadi teman-teman bisa langsung cabut, langsung ke pintu keluar aja gitu. Cuman aku bingung sih waktu ngambil bagasi. Nah di sini sih kita lewat aja, ini otomatis tanpa harus pakai paspor ya teman-teman ya. Tadi yang lihat gate yang kebuka otomatis. Yang aku bingung sih waktu kita ngambil bagasi itu nggak ada yang ngecekin nomor bagasi kita loh. Itu jadi langsung keluar aja gitu. Oh iya teman-teman, kalau mau ambil bagasi lihat aja kode pesawat teman-teman. Kayak aku AK159, tapi tadi tertulis malah AK859. Nah ini tadi yang aku bilang ya, kalau kamu ada mau declare ke custom boleh, kalau enggak langsung keluar. Dan itu tadi teman-teman yang aku bilang, kalau mereka nggak ngecek nomor bagasinya, gimana mereka tahu kalau kita bawa barang mahal ya yang harus dicek di custom. Orang itu nggak ada yang ngecek loh bagasinya, kita main keluar aja gitu.
ada pilihannya ke custom apa ke keluar, ya bisa aja kan orang yang bawa barang mahal-mahal main keluar aja gitu kan. Dan demikian teman-teman, terima kasih, itu saja yang bisa aku informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini perjalanan aku sampai dengan di Norway dan bertemu dengan suamiku. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.